juga memang Bapak pernah ngalamin gitu, kayak apa ya, puasa terus apa, disuruh mandi di sungai, apa 7 pemandian. Sungai 7 pemandian. Kalau bisa 9 pemandian dari sungai ke sungai. Terus Pak, kata ini kawan saya kan, Bapak dulu pernah cerita ya, di ya pada saat dunia persilatan dulu Bapak pernah bertarung kayaknya di alam goib sama Raga Sukma, terus bertemu sama Nyi Roro Kidul atau Kidul lah, itulah saya nggak tahu ya Pak. Bisa sharingnya sedikit Pak? Oh gini, itu mah bukan sama Nyi Roro Kidul. Bapak juga nggak tahu. Bapak merasa sakit hati dulu. Adik saya ada yang guna-guna, ada yang guna-guna, bener adik saya. Yang guna-guna itu orang Subang. Ya. Bapak udah cari, adik saya itu disimpan di Kobong. Disimpan di Kobong, dari Kobong itu ya lari. Udah nggak tahu lah, Bawa kabur gitu. pakai apa itu guna-gunanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya. Di video kali ini saya tidak akan explore ya, cuma kita akan mengunjungi salah seorang, ya istilahnya kita akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol, berbincang, sharing tentang apa ya, tentunya tentang seseorang yang pernah menekuni atau terjun ya ke dunia spiritual, atau orang yang pernah mengalami yang memiliki pengalaman goib lah istilahnya, atau yang punya pengalaman terjun ke dunia tirakat. Jadi narasumber kita satu ini katanya beliau pernah bertarung di alam gaib dengan cara meraga sukma. Oke, seperti apa ceritanya kita langsung saja ya. Dan sekarang saya sudah berada di rumahnya. Teman-teman, kita langsung ngobrol di belakang aja ya. Lebih enak di sini. Di belakang sawahnya banyak. Guys, kita di belakang. Kalau depan kan banyak motor mobil ya. Berisik. Tuh guys, ini belakang halaman si bapak, enak ya, persawahan, kebun. Ya doh, bocil lah, bocil kerja. Guys, kita ngobrol di sini aja ya. Kayaknya tempatnya lebih enak. Kita temani sama kawan Kang Depul. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, kita sudah berada di saung ya, bersama Bapak siapa Pak? Bapak Iis. Pak Iis. Pak Iis ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar seperti yang tadi saya katakan. Kita akan ngobrol-ngobrol perkara ya seputar orang-orang yang pernah mengalami atau menerjuni dunia spiritual ya teman-teman, bersama Pak Iis. Jadi Pak Iis katanya dulu pernah sewaktu muda ya, pernah menekuni atau menerjuni dunia spiritual. Itu mungkin di-spill gitu Pak, awalnya seperti apa gitu Pak. Terus Bapak kenapa tujuannya menekuni dunia spiritual gitu Pak, bisa dijelaskan gitu. Selagi waktu muda gitu ya. Ya, kalau dulu itu waktu muda sering main sama teman-teman, sama orang-orang luar, sering ngobrol. Jadi awal-awalnya tidak menekuni, tapi pengen mencoba, pengen tahu bagaimana. Juga kan teman-teman zaman dulu itu sering berkelahi.
jadi sedikit banyaknya kita harus juga punya ya. Coba Bapak mencari guru lagi, mencari guru bagaimana caranya supaya Bapak bisa begini. Jangan sampai ya kalau berkelahi kalah, kalau apa ya sering bermain-main tersisihkan. Nah, coba Bapak menekuni itu. Kata guru suruh puasa 3 hari 3 malam. Saya coba 3 hari 3 malam. Terus Bapak tekuni. Ya, alhamdulillah sampai selesai. Tapi nggak dipakai sombong, nggak dipakai apa, cuma menjaga diri aja. Masalah apa ya, pengetahuan spiritual, semangsa, bantuan, kodam, apa ya bermacam-macam gitulah gitu. Bapak belum tahu sampai sekarang. Cuma kalau merasakan adanya apa ya, misalkan kunti, misalkan ini ya suka merasakan gitu. Tapi kalau melihat seperti itunya jelek nggak ada. Wujud seperti apa? Wujudnya seperti apa nggak ada. Cuma kalau suara kadang-kadang ya. Gimana itu Pak? Apa? Di sini? Iya. Versi suaranya kalau dengar ya waktu kecil juga udah tahu. Kalau nggak kayak kunti gitu. pengen tahu, tapi Bapak suka nggak pernah melihat gitu. Iya. Kalau ada itunya suaranya dari sini ke sana gitu. Kayak apa? Kayak burung. Sekelebatan gitu loh, Pak. Gitu. Lagi pula kalau tahu di bagian lain kayak api, batu bawa api merah. Nah, gitu. Dulu gitu. Waktu muda juga udah itu gitu. Gabung lagi sama teman-teman, cari lagi guru-guru yang itulah. Guru-guru spiritual ya. Guru-guru spiritual gitu. Juga memang Bapak pernah ngalamin gitu. Kayak apa ya? Puasa terus apa? Disuruh mandi di sungai, apa 7 pemandian. Sungai 7 pemandian. Kalau bisa 9 pemandian dari sungai ke sungai. Tapi Bapak nggak kesampaian. Baru 1 kali aja udah takut. nggak nyampe bener. Nah itu khasiatnya buat apa itu Pak? Buat untuk pemandian itu tujuannya gitu. Kata guru itu supaya kebal, kuat apa? Kuat gitu. Kadek lah istilahnya cek Sundana. Kasarnya kuat kadek. Tapi Bapak nggak pernah. Baru aja satu pemandian aja udah kabur. Sampai sekarang nggak di itu. Tapi kalau ya buat kehidupan karena lagi apa gitu ya, namanya juga mau rumah tangga, kalau lagi muda itu mau itu ya cari lagi guru supaya agak ya digampangkan milik rezeki gitu. Rezekian rezekian karena Bapak dari dulu itu ya disebutkan orang tua juga kurang mampu. Saya baru pikir ya udah sampai dapat kerja, sampai dapat segitulah. Cuma ya kalau sedikit-sedikit nggak blong-blong amat lah gitu. Sampai sekarang juga gitu. Ya berawal dari tadi ya Pak, dari muda itu pengen diisi lah gitu. Muda, iya. Terus ditingkatin mungkin lah bisa dikatakan seperti itu.
tapi enggak sampai seperti teman-teman bapak sampai ya apa ya menjulang sampai gimana gitu, sampai tamat tinggi lah, sampai gitu. Sampai level maksimal lah gitu lah. Kata orang-orang gini kalau ini ya gitulah. Kalau cowok bapak enggak, sampai sekarang juga kalau merasakan ya bisa gitu. Kalau sampai apa tahu bentuknya gini, tahu gininya atau gini yang enggak. Tapi Pak, itu teh yang di video kan di YouTube banyak ya yang penarikan, terus yang apa sih kayak penampakan memanggil itu, emang ada benar gitu Pak? Di video ini bener ada, tapi bapak nggak mendalami itu, nggak nyampe gitu. Bener beda ada. Bidangnya mungkin Pak ya, itu kan jalurnya beda lagi. Juga teman bapak juga bisa sekarang kalau ada misalkan ini panggilan gitu ya. Ya. Pendohir didohirkan gitu ya. Pemanggilan ada, memang ada penampakan. Memang kalau kuat ya bisa. Kalau bapak nggak sampai gitulah, lihat orang-orang aja udah gini, apalagi lihat gituan. Nggak seperti orang-orang yang gitu mah gila. Bener gila. Kata teman juga, ada yang matanya bolong, hidungnya bolong, gini ya bolong. Ada yang normal, ininya kayak apa? Oh, kayak mayat udah buruk lah, gimana gitu kan? Baunya minta ampun. Bapak juga suka ikut gitu, tapi nggak pernah. Bapak pernah ikut mengobati orang sakit sama teman bapak dari Jawa Tengah. Rumahnya gini, itu orangnya yang punya rumah itu kayak apa ya, bisul-bisul kecil itu Yung. Penyakit kayak penyakit gitu, kayak kudis. Kudis. Bapak sama teman bapak datang ke sana, kok ada orang ini gitu, orang ya namanya juga orang mati yang udah bau itu, udah itu kayak kalau dia pegang katanya dia akan begitu. Lalu dia itu diobatilah, itunya sampai dibanting gitu. Bener. Apanya itu Pak yang dibantunya? Itunya si teman bapaknya. Jurignya itu. Jurig. Hantunya itu sama nggak mau berangkat sampai diginiin. Dia bilang, tapi bapak nggak tahu kalau muntahnya bener kayak apa, baunya banget gitunya, bau bangkainya bagaimana, gitu. Kalau udah dia buang udah enggak, dia sembuh. Tapi bapak nggak bisa kalau cara begitu. Ya pas waktu ngobatinnya bapak sama teman berarti ya. Jadi istilahnya teman bapak yang ngobatin bapak ikut. Tapi itu udah maksudnya kan medis gimana Pak? Maksudnya kan udah berobat ke medis atau gimana, nggak sembuh atau gimana maksudnya? Udah, katanya itu kan kayak apa? Ada kuman-kumannya gitu di badan-badan, tapi pada benjol-benjol kayak bisul lah gitu ya. Kayak bisul-bisul kecil itu, itu. Ada airnya itu. Tapi gak sembuh, cobalah ke alternatif ini, ke pengobatan ini Bapak. Gitu. Gitu teman-teman. Terus ada lagi Pak gitu. Terus ngobatin ini juga bapak juga nggak tahu, cuma dapat merasakan di apa, ngobatin di Tegal Gunting. Iya, sama teman bapak juga. Katanya yang punya rumah itu sakit-sakitan terus, ada yang ganggu. Dia panggil teman bapak sama bapak sana, tahu-tahu masuk rumahnya juga udah kerasa gitu. Kok gitu, yang mau ngobatin juga katanya ada berapa, ada 3, ada 2 kata saya, kata yang punya rumah ada 3. Tapi kata bapak ada 2. Kok kamu tahu? Yang saya merasakan yang satu di sini,
di kamar deket lawang, deket pintu. Mm-mm. Yang satu di kamar di sini dalam kamar tidur. Oh iya ya, tahu ya udah di apa, di Rukia itu di kayak apa, diobati lah. Udah dia berangkat, malah mah dia giniin, bener, red. Oh, itu dua gunting itu udah dibuang ke Jatiluhur, udah buang aja. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Itu proses pembuangannya itu Pak dibawa ke Jatiluhur atau dilempar secara dilempar gitu? Di apa ya, Citalang jalan. Oh. Udah maunya kemana kamu? Oke Jatiluhur, udah aja di sini. Dilempar aja gitu. Oh. Itu luar biasa ya. Saya bapak juga nggak tahu, nggak sampai sekarang nggak nyampe ke sana. Jangankan ayana di orang-orang apa, di tempat-tempat yang lain, kayak di sini juga kan banyak. Tapi kan bapak nggak pernah kalau ngelihat. Kalau suaranya ya banyak gitu, kayak ya. kunti kayak suara-suara gitu ya. Karena memang di semua tempat ada ya, Pak. Di semua tempat ada. Memang kalau makhluk itu sebenarnya nggak mau sih. Jadi semakin tahun ke tahun itu kan mungkin banyak. Iya. Juga bapak juga nggak tahu itu dari mana asalnya. Itu setan kan juga seperti manusia, berkeliaran ya. Anak berkeliaran. Dan banyak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, bukannya bapak sombong, bukannya bapak apa gitu, sampai sekarang belum pernah melihat, belum pernah diganggu. Bener. Walaupun sekarang suka mancing jam 1 di sungai itu tuh, enggak pernah gitu. Yeah. Kalau suara-suaranya ya ada, kalau pernah lihat gitu enggak. Kayaknya setannya lebih takut ke bapak ya. Enggak pernah gitu. Yeah. Tapi teman bapak, yang kawan bapak yang suka itu masih ada ya Pak? Ada. Nanti bisa mungkin ngobrol ya. Ya insya Allah kalau bukan hari Jumat ya, ini sini nanti di lain waktu lagi ya teman-teman. Ya. Sekarang fokus nanti ke ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terus Pak, kata ini kawan saya kan bapak dulu pernah cerita ya, di ya pada saat dunia persilatan dulu bapak pernah bertarung kayaknya di alam goib sama Meraga Sukma, terus bertemu sama Nyi Roro Kidul atau Kidul lah, itulah saya nggak tahu ya Pak. Bisa sharingnya sedikit Pak? Oh gini, itu mah bukan sama Nyi Roro Kidul. Bapak juga nggak tahu. Bapak merasa sakit hati dulu. Adik saya ada yang guna-guna, ada yang guna-guna, bener adik saya. Yang guna-guna itu orang Subang. Ya. Bapak udah cari, adik saya itu disimpan di Kobong. Disimpan di Kobong, dari Kobong itu ya tarik. Udah nggak tahu lah. Bawa kabur gimana? Pakai apa itu guna-gunanya. Sampai bapak itu mencari sampai ke Tangerang, Pasar Kemis. Adik saya nggak ketemu. Dari mana-mana nggak ketemu. Saya nemuin si laki-laki itu yang itunya, malah dia yang ngamuk. Saya tanya, bapak tanya, adik saya dikemanain, adik saya dibawa kemana, adik saya disimpan di mana. Dulu dia yang ngamuk, dia pasang pemacahan. Wah, bapak udah diem aja gini. Bener, bapak nggak apa-apa, cuma gini aja. Loh, puter. Ya kadang nggak ketahuan lah. Udah nggak ketemu adik saya, bapak pulang. Bapak pulang, ya nemuin guru lagi, nemuin orang tua. Katanya nanti saya bantu gitu. Ya, bapak lagi gini, ya lagi tirakat lah. Tahu-tahu setengah sadar bapak, seperti bapak itu ketemu sama itu yang tadi dicari sama apa ya, yang orang yang guna-gunanya itu. Nah bener, terus terang. Nah gini, ngalamin gini,
sampai tarung, rambutnya garing, timbal. Tahu-tahu itu nggak tahu lah. Yang di apa? Yang pakai tolong orang itunya. Gitu. Dia sendiri nggak bisa mungkin. Sampai tarung Bapak. Dia kalah. Sampai gini, saya nggak apa-apa, cuma saya mah disuruh. Ya dibayar berapa, kamu mau kayak gini, guna-guna orang yang tidak bersalah, gitu. Gini. Nah, dari situ ya, alhamdulillah Bapak bangun. Bapak sadar lagi, balik lagi. Ini pada sakit semua badan. Oh, kerasa apa gitu di badan fisik? Fisik pada pegel, bekas tarung gitu. Bener. Ini apa ya, keringat juga banyak gitu. Cuma gitu aja. Tahu-taunya ya memang bener. 3 hari kemudian adik saya sama laki-laki itu sama gurunya datang ke rumah. Bener. Bapak nggak nerima, suruh aja paman saya dinikahkan, udah sampai sekarang. Cuma gitu aja, kalau nggak dicari nggak tahu adik saya mau di mana. Berarti kalau nggak pakai jalan tirakat kayaknya sampai sekarang. Mungkin gitu. Kalau lapor siapa deh, lapor aparat ya agak ribet juga mungkin ya Pak. Namanya, ya itulah pokoknya lah gitu. Namanya orang kecil. Ya, mungkin. Oh, kalau lapor aparat ya mungkin harus ada biaya juga. Nah, itu. Kalau bisa Harus sendiri ya cari guru gitu ya, dibantuin, alhamdulillah. Ternyata sampai ada manfaatnya ya Pak, iya, dari ada manfaatnya. lakon. Bukannya sama nyerok dulu, bukannya sama itu, enggak. Cuma yang guna-guna. Oh, berarti bukan sama yang provido itu ya? Tadinya sakit hati. Sakit hati. Itu motifnya kenapa Pak katanya? Karena jatuh cinta atau si yang ngambil adik Bapak itu? Kan gini, dulunya adik saya itu kerja. Si laki-laki itu supir mobil. Mungkin jatuh cinta. Tapi ya namanya juga laki-laki lah. Jadi per bulan adik saya duitnya juga dikasih dia. Jadi mana buat dia gitu. Jadi sakit hatinya gitu. Ya udah, jalan terbaik kalau memang mau kawin ya udah kawin gitu. Gak halang-halang tadinya juga katanya. Cuma jalannya lain gitu. Nggak baik-baik. Iya. Kalau memang benar mau mah ya udah temuin aja orang tua gitu kan. Caranya dia cinta pakai guna-guna. Kan itu kan adik saya juga punya orang tua, punya kakak. Iya. Ngomonglah yang baik gitu. Bukannya cara gitu. Cuma gitu tadinya jalannya sakit hati. Kalau yang itu mah kalau yang spiritual dulu ya memang pernah. Bapak juga kalau yang gitu-gituan mah, karena Bapak juga penasaran, katanya di Mengkol ada apa penggalian pasir, adanya anu ya. Coba Bapak jangankan malam, siang hari aja udah masuk ke dalam gini, lihat telunjuk nggak kelihatan, pedih mata kalau dibuka. Itu dalam ngelakon apa betul maksudnya? Ya katanya, kata orang-orang itu ada yang jin apa ya, dalam rangka apa ya gitu, katanya jin yang suka memberi lah gitu. Cuma kan waktu istilahnya pesugihan gitulah gitu. Enggak. Oh bukan. Jadi gimana ya, kalau dalam dana itu mah, kalau itu dana sosial misalkan, itu kan diberi nomor gitu, dari rezeki lah jalannya begitu katanya. Paham. Bapak kan penasaran bener apa enggak ada jinnya gitu ya. Bapak masuk pernah dulu ya Pak, waktu yang namanya juga masih muda, mau pengen tahu aja, penasaran ya. Penasaran emang bener
waktu bapak gini tuh di tempat galian di dalam itu panasnya gimana, panas. Walaupun ada apa air di pinggir-pinggir itunya bekas Galian gitu. bekas galian itu kan ada airnya, Ya. serapan itu air. Serapan, air serapan. Bapak lagi gini aja, tautannya ada pok pok pok, kok terang. Bener bapak mah, kok terang. Emang ada yang nggak tahu lah, berupa cewek cantik, bener. Pakai serba apa ya, kayak gitu biru-biru gitu, selendang gitu. Selendang gitu, Pak. Semua si dinding itu galian pasir biru aja semua. Udah kasih bapak gini kode. Udah gelap lagi. Bener bapak itu. Pengalaman, cuma pengalaman aja. Pengen tahu. Beri tanda gitu, Pak. Kasih. Pengen tahu aja. Pemukanya pengalaman bapak spiritual yang paling berat gitu ngejajalinya gitu tentang apa tentang hajat apa gitu pas waktu muda, tapi bapak kecapai gitu keinginannya, amalan yang benar-benar berat gitu tantangannya, tapi bapak kesampaian gitu itu dari segi pengalaman bapak. Ya dari segi pengalaman bapak, tantangan yang paling berat itu ya dalam mendoanya aja. Bapak pernah pengen punya uang, pengen ada yang ngasih, pengen ada yang kasih kerjaan. Nah, bapak dikasih suruh baca ayat kursi berapa ya? Kalau nggak salah 444 ayat kursi. Ratusan loh ya. Begini sampai sakit ini kaki, jangan robah. Paling berat itu, paling berat nyampe disuruh 7 hari 7 malam lah. Begitu terus ini kaki sampai gak gini juga nggak bisa. Digini aja sakit 4 jam lebih nggak robah, cuma gini aja bisa, ini nggak boleh. Yang paling berat tantangan. 7 hari 7 malam, Pak. 7 malam aja. 7 malam aja. Oh, tiap malam harus dapat segitu. 400 apa ratusan lagi? 444. 444. Itu nyampe Kalau nggak bertahan salah. berapa hari Pak? Nyampe kuat 3 hari. Dan Tapi nyampe. itu sambil puasa, Pak. Iya, sambil siangnya puasa. Siangnya puasa. Siangnya puasa, malamnya cuma gitu aja, enggak sampai ke kekebalan ke sana, enggak pernah digitulah. Sampai sekarang juga buat apa, karena saya punya anak, punya istri, jadi bawaannya kalau yang gituan ya namanya manusia kan, namanya muda pengennya kelahi terus, makanya ya. Pak, saya juga pengen tahu istilah puasa yang paling berat, katanya kan ada bahasa mati geni. Mati geni itu seperti apa sih yang bapak tahu gitu? Pasti kan zaman bapak mah pasti ramai gitu. Amalan yang seperti itu. Yang teman-teman bapak kan banyak yang ngalamin tuh buat kedugolan dan lain sebagainya gitu. Itu yang seperti apa itu Pak? Kalau istilah yang bapak tahu, mama geni itu kalau puasa dari mulai sebelum subuh sampai sebelum subuh belum buka, sampai itu lagi baru buka juga. Kalau ada istilah
kata guru harus pakai ini, pakai singkong segini gitunya. Udah cukup segitu aja, jangan ditambah. Kalau bukannya harus pakai ini, ya ini aja gitu. Jadi berputar satu hari satu malam, namanya masih dini. Kalau zaman muda sekarang mah udah gak bakal mustahil gitu. Nah gitu, kalau sistem puasa masih dini. Gimana lagi? Terus Pak, ya mungkin karena durasi juga ya, terbatas. Sepertinya untuk sesi diskusi hari ini, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lah ya. Ya nanti kita di lain waktu lah kita ngobrol lagi ya. Nah untuk di menit terakhir nih Pak, ya ini mah saran ya, nasihat untuk anak-anak kaum muda sekarang gitu. Ya memang kita sekarang udah zaman modern, tapi kan tidak dipungkiri dunia-dunia ya spiritual, mistis dan lain sebagainya kan tetap ada Pak ya. Nah ada saran nggak Pak gitu untuk orang yang mungkin ingin terjun gitu ke dunia itu gitu Pak? Ya kalau Bapak mah gini aja, kalau saran untuk anak-anak muda sekarang, karena zaman ini zaman modern, bukannya zaman dahulu, zaman kuno lah. Jangan sampai menggeluti masalah-masalah spiritual, sebab masalah-masalah spiritual semakin dini, semakin modern, semakin banyak yang dipakai, nggak karuan lah. Bener. Jadi gimana ya? Jadi nantinya punya rasa di hati itu rasa sombong, gimana gitulah. Sombong ya. Takutnya gitu. Tapi kalau yang pengen benar-benar terjun gimana gitu Pak? Ya kan ada yang bisa pengen mengobati atau gimana gitu kan? Cuma nggak bisa dipungkiri kalau memang untuk niatnya untuk menolong sesama, mengobati sesama, boleh juga. Cuma jangan, ya banyak juga sih gitu. Iya. Bapak juga tahu kok orang-orang gini ya bisa gini, cuma dipakai kesombongan. Berarti kita kembali ke diri kita ya Pak ya. Iya, kita pembawaan dan niatnya mungkin Pak ya. Oke teman-teman, mungkin karena waktu juga sudah terbatas ya, kita dilanjutkan di sesi berikutnya. Mungkin nanti bersama Pak Iis bisa hadirkan juga sama kawannya Pak ya, kawan Bapak yang katanya punya pengalaman luar biasa dalam bidang spiritual supranatural lah gitu. Apalagi di zaman sekarang kan sesuatu yang mungkin tabu ya, sesuatu yang aneh mungkin ya di zaman sekarang, tapi gak apa-apa lah, kita ini sebagai pengetahuan, wawasan juga ya teman-teman. Oke, sekian di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, agar channel ini berkembang. Saksikan terus di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigaret